Saya ambil kalimat dari Syekh Ar-Rondi yang nulis syarahnya kitab Hikam. Kata beliau begini, adapun karomah hissiyah, semisal melipat bumi atau berjalan di atas air, tidak ada artinya sama sekali bagi orang-orang yang sungguh mengerti atau al-muhakkikin. Sebab sesuatu yang luar biasa seperti itu bisa timbul dari orang yang belum sempurna istiqomahnya. Seperti para murid yang baru bersuluk kepada Allah. Bahkan keanehan-keanehan itu bisa muncul dari orang yang tidak punya istiqomah sama sekali, seperti tukang sihir, para dukun, namun bukan sebagai karomah, akan tetapi sebagai istidraj dari Allah. Jadi kata Syekh Ar-Rondi, karomah-karomah hissiyah yang itu kalau difilmkan mungkin luar biasa. Kalau ada film tentang para wali itu kan biasanya yang justru divisualkan kan karomah hissiyah ini. Yang bisa jalan di atas air, bisa menyakiti orang jarak jauh. Kata Syekh Ar-Rondi, ini tidak luar biasa. Banyak orang bisa melakukan itu meskipun dia bukan tergolong orang yang istiqomah. Orang yang biasa-biasa saja. Para dukun juga kadang bisa begitu. Para ahli sihir juga bisa kadang begitu. Jadi jangan tertipu, jangan terpesona hanya dari karomah hissiyah. Ya memang luar biasa. Mungkin kalau difilmkan bisa masuk kategori Marvel Universe itu. Bisa jalan di atas air lah, bisa melihat kemana, bisa, wah itu X-Men itu. Tapi itu enggak luar biasa. Jadi dia masih belum yang sejati. Karena bahkan tukang-tukang sihir pun bisa. Nah, ada lagi cerita dari Syekh Abu Yazid Bustami tentang ini. Satu ketika beliau ditanya tentang seseorang, karena ada orang yang melihat ada orang yang bisa berjalan dari Baghdad ke Mekah dalam sehari. Zaman itu ya, kalau zaman itu luar biasa. Kalau zaman sekarang ya naik pesawat sederhana sekali bisa. Tapi ini jalan loh, dari Baghdad ke Mekah sehari. Terus Abu Yazid menjawab, setan pun bisa jalan dari ujung timur bumi sampai ujung barat hanya dalam sekejap. Tetapi ia tetap dalam laknatnya Allah. Jadi tidak ukuran karomah hissiyah itu. Karomah hissiyah itu mungkin salah satu tanda kewalian, tapi dia tidak hakiki. Yang lebih hakiki karomah maknawiyah. Nah ini pandangannya Syekh Ar-Rondi di Syarah Hikam, Ghaisul Mawahib Al-Aliyah fi Syarhil Hikam Al-Ata'iyah. Ada cerita yang pernah saya ceritakan tentang karomah yang sejati dan karomah hissiyah ini. Mungkin masih ingat teman-teman ya, dulu ini cerita antara Syekh Hasan Basri dan Robi'ah Al-Adawiyah. Jadi satu ketika Hasan Basri ini melihat Robi'ah sedang ada di pinggir sungai. Nah, terus Syekh Hasan Basri melemparkan sajadahnya ke atas sungai. Ayo Robi'ah, sholat jamaah yuk. Jadi sajadahnya dilempar di atas air. Wah, ini semacam mameri Robi'ah. Ayo levelnya tinggi mana kewaliannya, mungkin ngono karepe. Terus dijawab oleh Robi'ah, wahai Hasan, kalau engkau ingin memperlihatkan karomahmu, yo kurang tinggi itu. Ini tak tunjukkan yang lebih tinggi. Terus Robi'ah melemparkan sajadahnya ke udara. Ayo wes, sekarang aku makmum, tapi aku sholatnya dari udara. Kamu mendekat ke sini, ke udara. Nah, Hasan angkat tangan, Syekh Hasan Al-Basri, wah lebih tinggi ternyata bisa di udara. Saya masih butuh air.
untuk alasnya. Nah, tapi terus dimarahi sama Robi'ah. Wahai Hasan, apa yang engkau lakukan ikan juga bisa. Dan apa yang aku lakukan ini lalat juga bisa. Tidak luar biasa. Urusan yang hakiki berada di luar kedua karomah ini. Seseorang harus fokus ke urusan yang lebih hakiki. Jadi karomah itu aksiden saja, tidak penting. Tidak usah pamer karomah, itu maunya Robi'ah. Karena karomah itu tadi hanya ujian. Kalau kamu membanggakan bisa jalan di atas air, itu ya ikan juga bisa, bebek juga bisa. Kalau kamu membanggakan bisa jalan di udara, burung juga bisa. Jadi kamu masih selevel burung saja kalau di situ sudah bangga. Berarti apa? Tidak di situ kuncinya. Yang hakiki ya Allah saja fokusnya. Tidak usah mikir yang lain-lain. Nah, ini untuk membedakan tadi ya antara hissi dengan maknawi. Yang maknawi ini yang lebih hakiki, bukan yang hissi. Nah, saya lanjutkan. Inilah pandangan-pandangan para ulama tentang yang hissi dan maknawi. Yang sejati itu apa? Kata Syekh Abu Hasan Asyadzili, setiap kekeramatan, setiap karomah yang tidak disertai keridhaan terhadap Allah, berarti orang itu tertipu dan pasti akan binasa. Jadi sudah mendapat karomah, kok lupa dengan Allah, tidak peduli keridhaan Allah, ini degradasi, sudah habis kewaliannya. Dia pasti akan binasa. Atau muridnya Syekh Sazili, Syekh Abul Abbas Al-Mursi. Kata beliau, bukanlah karomah itu bagi orang yang bisa melipat dunia, sehingga dalam 1 detik bisa sampai Mekah dan negara lain. Tetapi kebesaran itu ialah orang yang dilipatkan baginya hawa nafsunya, sehingga dia langsung dekat dengan Tuhannya, di sisi Tuhannya. Jadi kata Syekh Mursi, kalau ada cerita-cerita, wah beliau ini loh walinya Allah luar biasa, sholat Jumatnya saja di Mekah dan lain sebagainya. Ya itu karomah, tapi bukan itu intinya. Karomah yang sejati itu yang terlipat bukan jaraknya, tapi nafsunya. Sehingga ketika nafsu ini terlipat, akhirnya dia tambah dekat pada Allah. Jadi kuncinya dengan karomah itu harusnya orang tambah dekat dengan Allah. Jadi dengan keluar biasaan anugerah Allah itu ya harusnya tambah dekat, bukan tambah jauh. Nah, maka kata Syekh Sahal Al-Tustari, sebesar-besar karomah adalah berubahnya akhlak yang jelek menjadi akhlak yang baik. Nah, maka teman-teman kalau ingin menemukan karomah yang paling dahsyat ya, dari akhlak buruk menjadi akhlak yang mulia, itulah karomah. Makanya istilahnya akhlakul karimah. Akhlak yang mulia. Nah, di bagian lain Syekh Sahal bilang begini, kamu jangan heran kalau melihat orang yang tidak punya apa-apa di sakunya, tetapi ketika ia ingin sesuatu, dimasukkan tangannya dalam sakunya dan mendapat apa yang dia inginkan. Biasa kalau cuma kayak gitu. Tapi kamu boleh heran pada orang yang menaruh sesuatu di sakunya. Tetapi ketika ia ingin sesuatu itu, dimasukkan tangannya dalam saku dan tidak ada apa-apa di dalamnya. Tapi dia tidak berubah imannya kepada Allah. Jadi kan ada orang itu mungkin sakti atau memang karomah dari Allah.
kantong tidak ada apa-apa, dikeluarkan segala sesuatu yang dibutuhkan. Dulu mungkin ada kasus yang dari balik punggung wah, uangnya keluar semua, meskipun terus akhirnya masalah kan. Jadi itu jangan diherani yang kayak gitu, jangan takjub dengan itu. Saku kosong tiba-tiba banyak uangnya, itu tidak menakjubkan. Yang menakjubkan itu saku banyak uangnya, kamu sering sedekah sehingga pas kamu sendiri butuh tidak ada isinya. Itu pun kamu tetap imanmu, syukurmu pada Allah tidak berubah. Ini yang hebat, kata Syekh Tustari. Nah, sayangnya kita ngertinya ini sekarang ya. Kok coba kemarin pas kasus-kasus penggandaan uang dan lain sebagainya itu teman-teman ngerti ini, mungkin nggak banyak yang tertipu. Kita sering tertipu kalau ada kantong kosong tiba-tiba isi. Uang digandakan ya kita, wah takjubnya luar biasa. Nggak, itu tidak mengagumkan, kata Syekh Tustari. Yang mengagumkan adalah kantong yang semula isi, pas kita butuhkan malah kosong. Karena kita mungkin rajin sedekah, kita dermawan. Itu pun kosong, kita juga tidak meratap, tidak nangis. Kita tetap beriman, tetap bersyukur pada Allah. Inilah tanda bahwa kita sedang dapat karomah yang sejati. Karomah yang maknawi tadi. Tidak yang hissi.